Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Saat ini kita mau siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita bukan datang untuk meminta sesuatu. Tapi biarlah pagi hari ini kita datang. Kita untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Lewat pujian, lewat nyanyian kita. Kalaupun mujizat Tuhan kerjakan pagi ini, berkatnya Tuhan berikan pagi hari ini, itu adalah bonus bagi kita. Tetapi yang terutama pagi hari ini, kita fokuskan tujuan kita untuk kita memberi yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya, kami datang Tuhan, kami datang menyembah-Mu, kami tinggikan, kami agungkan Engkau Yesus, Kau yang layak disembah. Kau yang layak kami agungkan, Kau yang layak kami tinggikan. Haleluya, Yesus. Haleluya, Yesus. Kami umat-Mu Tuhan, kami datang menyembah-Mu, kami datang memuji-Mu, kami muliakan nama yang kudus, nama yang ajaib, Yesus. Setiap kami menyembah-Mu Tuhan, setiap mulut lidah kami meninggikan nama-Mu yang kudus pagi hari ini Tuhan. Satu hal yang kami rindukan, Engkau bertata Tuhan atas setiap pujian kami. Engkau disenangkan Tuhan lewat nyanyian mazmur kami pagi hari ini. Kami datang kepada-Mu Tuhan, kami datang membawa hidup kami, membawa pujian kami Tuhan kepadamu Tuhan Yesus. Haleluya Yesus.
saudara bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Ku
Namamu adalah nama yang besar, nama yang ajaib, nama yang berkuasa, nama yang mulia, yang layak dipuji, layak disembah dan layak ditinggikan. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu pagi hari ini. Bahwa kami lebih dan lebih lagi Tuhan. Untuk kami boleh menikmati hadirat-Mu. Untuk kami boleh menikmati sukacita yang berasal daripada Engkau Tuhan. Setiap kuasa yang bukan berasal daripada Engkau. Kami percaya Tuhan pagi hari ini kuasa-kuasa yang bukan berasal daripada Engkau. Pagi hari ini sudah ditaklukkan di dalam nama Yesus Tuhan. Dan biarlah setiap kami Tuhan, kami bebas untuk kami boleh memuji. Kami bebas meninggikan dan mengagungkan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus. Setiap kita yang siap bersuka cita, memuji, memuliakan nama Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin, haleluya, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Apa kabarnya pagi hari ini Bapak Ibu? Kabar baik? Beritakan kabar baik, haleluya, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Coba tengok kanan kirinya, apakah ada sukacita pagi hari ini? Haleluya. Haleluya. Yesus satu-satunya nama yang layak kita sembah. Yesus satu-satunya nama yang layak kita tinggikan. Amin. Sebab Dia yang sanggup memulihkan, Dia yang sanggup mengubah kita, dan Dia sanggup untuk mengangkat setiap kehidupan kita. Haleluya. Yang mengubah air menjadi anggur, yang menidurkan badai bergelora. Satu raja di atas segala raja. Saat ku bersamamu, dunia tak dapat menjatuhkanku. Jadikan kita ciptaan baru, yang menjadikanku ciptaan baru. Mujizat dan kesembuhan terjadi. Pakai hidupku Tuhan, pakai hidupku untuk kemuliaan-Mu. Saat ku bersamamu, dunia tak dapat menjatuhkanku. Amin.
Hanya Yesus yang layak engkau sembah. Seberapa banyak yang percaya Yesus jaminan hidup kita? Coba angkat tanganmu. Haleluya. Karena Yesus yang menjamin hidup kita. Apapun yang ada di depan kita, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu gentar. Amin. Haleluya. Berjalan bersamamu Tuhan. Ku tak perlu takut, ku tak perlu gentar. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, kau beriku kemenangan. Katakan, kau kekuatanku, amin, penopang hidupku, bagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut. Sama-sama katakan, Yesus jaminan hidupku. Engkau satu-satunya yang menjamin hidup kami Tuhan. Kami tidak perlu takut. Haleluya. Berjalan bersamamu, amin Tuhan. Tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Dia yang mengangkatku, kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan. Katakan, hey, penopang hidupku, bagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut. Sebab ku tahu Engkau besertaku. Sama-sama katakan, Yesus jaminan hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menjamin setiap hidup kami Tuhan. Haleluya. Kau kekuatanku, penopang hidupku, bagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut. Sebab ku tahu Engkau besertaku. Katakan, jaminan hidupku. Yesus jaminan hidupku. Sekali lagi katakan, Yesus jaminan hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh Allah kami yang dahsyat. Kuasa-Mu tidak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selamanya Tuhan. Karena itu kami mau terus tetap percaya Tuhan kepada-Mu. Kami mau terus mengiring Engkau di dalam segala keadaan kami. Sebab kami tahu ketika tidak ada jalan, Engkau sanggup membuka jalan bagi kami. Sebab Engkau Allah pembuat mujizat di dalam setiap kehidupan kami. Haleluya Yesus.
Yes Tuhan, hanya Engkau satu-satunya yang ku percaya dalam hidup kami Tuhan. Yes. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu yang membelah laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Haleluya Yesus, Kau Allah pembuat mujizat dalam hidup kami Tuhan. Kau Allah Tuhan yang sanggup menolong kami tepat pada waktu-Mu Tuhan. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu yang membelah laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Katakan yang membelah laut, yang membelah laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Jemaat Tuhan saja katakan yang membawa. Nyatakan dengan segenap hatimu bukti kekaguman-Mu kepada Tuhan, pengakuan-Mu bahwa Tuhan itu ajaib. Segala sesuatu terjadi karena kuasa-Nya. Yes, Dia yang pegang hidup kita. Yes. Kau pembuat mujizat sejati. Lebih lagi katakan yang membelah laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati.
dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami Tuhan. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat Sekali lagi katakan urapilah kami Tuhan. Urapilah kami dengan minyak baru. Inatakala manasikya. Penuhilah Inatakala kami manatakara sakara sikya. dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Sekali lagi katakan urapilah kami Tuhan. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Dicurahkan di tempat Dicurahkan di tempat ini. Dicurahkan di tempat Dicurahkan di tempat ini. ini. Letaklah inilah ungkapan hati kami Tuhan. Kami perlu urapan-Mu bagi hari ini. Kami perlu urapan-Mu tercurah bagi kami pagi ini. Amin, Yesus. Syamaratakarasikya. Oh, Yesus. Inatakala marasakarisiki. Mari Kudus kami mengundang Engkau untuk menguasai setiap ruangan tempat ini, menguasai hati kami, kuasai lidah bibir hamba-Mu. Amin, Yesus. Biar Roh Kudus sendiri berkata-kata kepada kami pagi hari ini. Kami percaya firman pagi hari ini Tuhan, sanggup membangkitkan iman kami, sanggup memulihkan hidup kami, sanggup memberkati kami. Amin, Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Oh Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Amin. Dan kami siapkan hati ini, dan kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan doa Bapak Ibu Tuhan. Terima kasih buat Ibu Gembala, Ibu Endang yang mempercayakan saya bersama-sama kita belajar firman Tuhan pagi hari ini. Ya. Kalau saya merenungkan, wah luar biasa nama gereja ini, Galilea Gerah Mujizat. Berarti hamba Tuhan di sini sudah mempersiapkan bagaimana tempat ini penuh dengan mujizat. Kenapa ada mujizat? Karena ada Roh Kudus, karena ada Tuhan Yesus menjadi gembala kita, gembala yang baik. Dia Raja di atas segala Raja, Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari Yohanes. Saya akan bacakan loncat-loncat. Lazarus dibangkitkan. Ada seorang yang sedang sakit
namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang kau kasih sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Ayat ke-6, namun setelah dengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Kemudian loncat lagi, ayat yang ke-15, tetapi syukurlah, aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Ayat ke-17, maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Ayat yang ke-22, tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Ayat ke-25, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Ayat ke-29, mendengar itu Maria segera bangkit, lalu pergi mendapatkan Yesus. Ayat ke-32, setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ayat yang ke-40, jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah? Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Ayat ke-44, orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Terkasih Tuhan, firman ini cukup luar biasa saya persiapkan ya. Menembus kemustahilan. Pasti dari setiap kita ingin ya, kalau sepak bola ingin menembus gawang lawan ya. Gimana supaya gol, supaya menang. Pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar, saudara saya akan belajar ya, karena firman Tuhan pedang bermata dua, buat saudara dan juga buat saya sebagai pembicara. Menembus kemustahilan. Terkasih Tuhan, sering dalam kehidupan kita ini kita sudah berdoa dan berdoa. Ya, mungkin sekian tahun belum terjawab, kita mulai berpikir-pikir apakah Tuhan mempermainkan hati saya, mempermainkan hidup saya sehingga doa-doa saya masih belum terjawab oleh Tuhan. Apakah Tuhan lalai terhadap janjinya? Sekali-kali Tuhan tidak pernah lalai janjinya. Tuhan tidak pernah terlambat. Dia menolong kita tepat pada waktunya. Mungkin sering kita mempunyai teman, sahabat, mungkin terlambat kamu menolong kita. Bahkan tidak pernah menolong kita. Tapi di sini kita melihat Tuhan Yesus tidak pernah terlambat menolong kita. Waktu Tuhan tidak sama dengan waktu kita. Mungkin waktu kita maunya saat-saatnya. Tapi Tuhan punya waktu yang terbaik, waktu yang tepat bagi anak-anaknya. Kita mau belajar mengapa Yesus menangis. Yang pertama Alkitab mencatat bahwa Tuhan Yesus pernah menangis di Yerusalem. Dan yang kedua, Tuhan Yesus pernah menangis saat di Taman Getsemani. Dan yang ketiga, Yesus menangis dalam kisah Lazarus ini.
Saudara Tuhan, mengapa Yesus menangis? Mungkin buat saudara saya, karena kita masih belum memahami hati Tuhan. Yesus menangis. Yesus menangis, mengapa aku sudah mendidik anak ini dengan macam-macam cara, dengan macam-macam ibadah, mungkin kita setia, tapi kita masih belum memahami hati Yesus. Oleh sebab itu Yesus menangis pada kita. Kalau kita baca dalam Mazmur 56 ayat 9 sampai ke 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Saya kasih Tuhan. Kalau kita pernah melihat buaya, kenapa banyak mangsa terjebak oleh buaya? Ya? Ternyata buaya ini mempunyai air mata. Hanya kalau kita sering menangis yang tidak jelas, namanya air mata buaya. Jadi buaya bisa menangis saudara ya. Tapi ternyata ini menangisnya itu goro-goroan, etok-etokan ya. Di saat buaya menangis, maka banyak binatang lain merasa iba, merasa kasihan mendekat. Saat mendekat dicaplok saudara ya. Ini namanya air mata buaya. Tapi di sini kita punya Tuhan Yesus luar biasa. Di saat kita menangis, Tuhan Yesus mempunyai namanya kirbat. Setiap air mata kita, Tuhan simpan dalam kirbatnya. Kalau kita mungkin saat ini menangis, kita pakai tisu atau sapu tangan, tidak lama kering. Tapi air mata kita, di hadapan Tuhan disimpan dalam kirbatnya. Sewaktu-waktu Tuhan akan melihat, oh ini air matanya Cahyadi. Ini air matanya Bu Endang. Tuhan selalu melihat. Jadi setiap air mata kita, tetes harapan kita di hadapan Tuhan tidak pernah sia-sia. Wah bersyukur, berarti kita ini menangis bukan cengeng. Tuhan sangat memperhatikan dan menghargai setiap tetesan air mata kita. Air mata apa yang akan ditampung dalam kiribatnya Tuhan? Itu air mata yang betul-betul dengan penuh pertobatan sejati. Bukan air mata yang pura-pura, bukan air mata yang palsu. Air mata palsu kita melihat di sinetron itu air mata palsu ya, nangis. Tidak lama dia bentar guyon, makan kue ya. Itu namanya air mata pura-pura. Tapi di sini Tuhan mau air mata yang penuh pertobatan yang sejati, betul-betul yang keluar dari hati ini. Itu yang diperhitungkan oleh Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar dengan proses Lazarus mengalami kebangkitan. Saudara kasih Tuhan, kita tahu peristiwa ini sudah lama dan kita sering mendengar ya, bahwa ada dua nabi yang dipakai Tuhan luar biasa untuk membangkitkan orang mati, Elia dan Elisa. Bedanya kedua orang ini adalah hamba Tuhan nabi. Dia hanya memohon kepada Bapa supaya terjadi mujizat. Tapi pagi hari ini kita mau belajar sosok sang pembuat mujizat yaitu Tuhan Yesus sendiri. Kita mau belajar pagi hari ini. Kita tahu bahwa di Israel kalau ada seorang mati pasti dikubur, bukan seperti di kita di Indonesia dikubur ya, di dalam tanah atau dikremasi ya, tapi dimasukkan dalam gua. Terkasih Tuhan, kita melihat luar biasa di sini. Waktu Tuhan Yesus mendengar dari Maria dan Marta bahwa saudara yang dikasih Lazarus mati. Di sini kita melihat bagaimana reaksi Tuhan Yesus. Bahkan tidak langsung datang ke Lazarus, bahkan 2 hari dia bermalam ada. Mungkin kita sebagai manusia, loh ya katanya sayang ya, katanya mengasihi Lazarus, Maria dan Marta. Mendengar kabar Lazarus sudah sakit keras, tambah ditinggal pergi 2 hari. Terima kasih Tuhan, kita tahu kematian itu mengapa di kedokteran harus menunggu 24 jam. Ternyata dalam 20 jam itu sel-sel dalam tubuh kita bisa bergerak lagi. Maka ada istilah namanya mati suri. Bukan berarti mati sambil surian ini kan ya. Mati suri. Jadi bisa orang mungkin dalam 1 jam, 2 jam bisa hidup lagi. Oleh sebab itu kenapa orang Kristen, orang Cina biasanya tidak langsung dikubur ya. Kemungkinan bisa hidup lagi gitu ya. Tapi di sini Tuhan Yesus sengaja membuat 2 hari supaya tidak datang ke tempat Lazarus yang mati itu.
waktu mertua saya meninggal, mertua saya waktu itu majelis GPIB, jadi matinya dihormati ya. Setelah di rumah dibawa ke gereja, sempat 24 jam lebih karena menunggu anaknya belum datang, ada dari Kalimantan belum datang, sempat tercium bau, saudara. Jadi lebih dari 24 jam itu sudah terjadi namanya pembusukan. Di sini kita melihat Lazarus sudah 4 hari. Berarti sudah tidak karu-karuan, saudara, sudah meledos, saudara ya. Kalau secara hukum alam sudah, perutnya sudah terbelah, keluar set-setnya, ya, keluar binatang-binatangnya. Di sini kita melihat Yesus sengaja supaya orang-orang Farisi, ya, ahli Taurat supaya tahu, masyarakat supaya tahu bahwa di dalam Yesus mujizat yang tidak ecek-ecek, tapi luar biasa. Walaupun terjadi pembusukan sudah 4 hari, tapi Yesus sanggup membuat sesuatu yang baru. Kita melihat waktu Yesus, secara singkat Yesus sudah datang ke kuburan, kemudian dia melihat bagaimana di gua itu di dalamnya ada Lazarus. Kemudian Marta berkata, agak marah, Tuhan, bahasa saya, seandainya Tuhan ada di sini, Lazarus pasti tidak akan terjadi kematian. Tapi beda melihat dengan kisah Maria. Maria waktu datang pada Yesus, dia menghormati Yesus dan tersungkur. Seberapa banyak saudara dan saya, waktu doa kita belum terjawab, kita sudah menyalahkan Tuhan, seandainya Engkau hadir sini, seandainya Engkau menjawab doaku, aku pasti tidak mengalami sengsara begini. Tapi di sini kita mau belajar dari sikap Maria. Dia datang ke Tuhan Yesus, dia tersungkur, dia menghormati, ya. Sama-sama saudara kandung, tapi beda karakter. Tapi kita mau belajar dari karakter Maria, bagaimana dia menghormati Yesus, Tuhan di atas segala Tuhan. Waktu Tuhan Yesus melihat gua itu, dan murid orang-orang sekitar ahli Taurat Farisi mengatakan, apakah dia tidak bisa membangkitkan sahabatnya ini, saudaranya ini. Hati Tuhan Yesus makin luluh, mas gula hati Tuhan Yesus. Ternyata Tuhan Yesus hatinya bisa luluh. Hati Yesus bisa luluh apa? Lewat doa kita, lewat permohonan kita, yang kita naikkan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh hormat, hati Yesus akan luluh. Kalau kita punya anak, ya, mantang-mantang, Pak, Bu, itu kalau sepatuku rusak. Tapi kalau anak kita, Pak, sepatuku udah robek, ya kan, rajin belajar, ya, kemudian manut, orang tua hatinya pasti luluh. Bu caranya mau diutang, ya apa ya. Ini ada kesaksian, saya punya teman hamba Tuhan, tinggalnya di Wagir, jemaahnya sekitar 8 orang ya. Tapi dia katakan sekali tetap Yesus. Kadang-kadang saya melihat ini motivasi hamba Tuhan luar biasa. Apa yang dicari ya? Di Wagir itu daerah yang tandus, jemaahnya sekitar 8. Dia kesaksiannya betul sederhana, tapi menggugah hati saya. Dia katakan waktu mau ada acara rapat kerja daerah hamba Tuhan, dia tidak punya uang, tidak punya uang. Padahal 150.000 ya. Jadi 150.000 itu bisa dikatakan besar, bisa dikatakan kecil, saudara. Lah kemudian sabuknya putus, saudara. Celananya sudah mulai kedodoran, mungkin sudah mulai langsin, ya, saudara. Jadi celananya melorot, harus ada sabuk. Sabuknya putus. Ya. Dia ingat di dompetnya sepertinya ada uang yang cukup untuk membeli sabuk atau ikat pinggang. Saudara. Dicari-cari dompetnya kesingsal, tidak ketemu, saudara. Mau marah, Tuhan katakan harus menguasai diri. Padahal orang tua gitu ya, sudah naruh pikun nyalakan orang lain ya. Itu sering kita lakukan ya. Biasanya bapak-bapak gitu, aku sudah taruh sini. Ngamuk saudara ya. Padahal sudah mulai pikun, tapi dia tidak mau katakan pikun. Tapi yang Tuhan ini katakan dia belajar penguasaan diri. Dengan memuji Tuhan katakan dia bersyukur dan bersyukur. Gara-gara sabuk sepele. Kemudian istrinya itu mau ke toko. Atau enggak tahu mungkin mau pinjam uang atau gimana. Terus ada tetangganya, seorang muslim. Benar. Bu, mau kemana? Ini loh mau cari sabuk untuk bapaknya. Dia bilang itu. Oh ini saya punya sabuk anak saya, belinya kedobelan katanya.
ini Bu, ya kalau gitu saya ganti ya. Enggak usah. Loh saudara, masalah sepele ya, supaya caranya enggak melorot sabuk Tuhan sediakan saudara. Apalagi sesuatu yang luar biasa ya. Tuhan kita luar biasa, unik dan antik. Tapi perkasa, hebat, dahsyat, nah, itu Tuhan kita. Oleh sebab itu kita tidak pernah rugi mengiring Tuhan ya. Karena dia adalah gembala kita yang baik. Dia akan selalu membawa kita pada rumput yang hijau. Dia akan selalu menyegarkan jiwa kita. Mengisati jiwa kita merasa kering. Datang pada Yesus, sang sumber mujizat. Dia akan menyegarkan jiwa saudara dan saya. Maka Pak Cek tidak pernah sumpek. Manusia juga sumpek. Saudara. Tapi di saat kami memuji Tuhan, kami naikkan pujian syukur. Tadi malam saya mau pelayanan, jam 12 masih belum bisa tidur. Saudara. Padahal jam 2:30 saya sudah dijemput. Saudara. Tidak bisa tidur, apa yang saya lakukan? Ambil gitar, saya sembah Yesus, saya naikkan pujian penyembahan. Bukan berarti untuk menyelimukan supaya ngantuk, enggak. Karena daripada bisa tidur, lebih baik menyembah Tuhan. Ya. Kita senang hatinya, kita senangkan hati Tuhan. Tuhan, sumpah bisa datang, tapi di saat kita datang pada Yesus, naikkan pujian penyembahan, maka kita merasa ada kelegaan luar biasa. Saya sering mengalami sumpah, namanya manusia. Ya. Tapi ada Roh Kudus yang luar biasa. Dia suatu pribadi yang siap menolong kita dalam waktu 24 jam. Luar biasa. Waktu Tuhan Yesus datang ke gua, dia melihat, kita tahu Bapak di Israel kalau orang dikubur masuk gua dan ditutupi oleh batu. Waktu Tuhan Yesus mati kan juga begitu. Ya. Kasih masukkan gua ditutup oleh batu. Waktu Yesus datang ke gua tersebut, dia katakan, angkat batu itu. Kenapa saudara? Batu itu harus diangkat. Bab kalau batu itu tidak diangkat, Lazarus tidak bisa keluar, saudara. Betul enggak? Bab masih ditalen semua, dipocong, saudara. Enggak mungkin, saudara. Dia mau angkat batu, enggak mungkin. Jadi batu itu harus diangkat. Batu itu harus diangkat supaya Lazarus bisa keluar. Walaupun mungkin Lazarus sudah hidup, dia bisa meloncat, tapi dia tidak akan bisa mengangkat batu tersebut. Penutup gua. Tuhan Yesus katakan, angkat batu itu, buang batu itu, supaya Lazarus bisa keluar. Terima Tuhan, mungkin kita seperti Lazarus, supaya menembus kemustahilan, kita harus mengangkat batu. Batu berbicara soal penghalang dalam kita, macam-macam penghalang doa kita. Mungkin saat ini hidup kita sudah mulai tidak benar, kita sudah mulai macam-macam. Mungkin ada saudara-saudara yang menghambat doa kita, sehingga doa kita bisa tidak tembus ke surga, tapi mentok sampai plafon, entah lagi. Ada banyak penghalang harus kita angkat dan kita lempar, supaya kita bisa melihat, bisa menembus kemustahilan. Yang kedua, waktu Tuhan Yesus sudah katakan, angkat batu itu, buang batu itu. Kemudian apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Lazarus, mari keluar. Wah, ini pernyataan iman ya. Saat ini kita perlu juga pekikkan pernyataan iman. Ya. Saya pernah mengalami masalah besar bagi saya, mungkin bagi orang kecil. Waktu saya bekerja, saudara. Bekerja di perusahaan sudah 37 tahun, saudara. Walau saya ini seorang pekerja setia, saudara. Pekerja setia, 37 tahun perusahaan swasta. Kemudian tanggal 1 Januari tahun 2024, kemudian pimpinan saya karena sudah tua dari Jakarta digantikan anaknya, datang ke perusahaan, ketemu saya 2 orang. Saya ini sudah bekerja dalam berapa? 37 tahun Pak. Nanti setelah Lebaran, kamu saya PHK, kata PHK tidak enak saudara, negatif saudara. Kalau kata-kata pensiun itu penuh penghargaan ya. Tiap orang bekerja kalau pensiun pasti penghargaan kan, ada uang pensiun. Namanya kalau PHK itu negatif saudara. Berarti ada sesuatu yang tidak enak ya, berarti ada sesuatu yang tidak beres. Jadi kamu nanti setelah Lebaran tunggu surat dari saya. Kamu saya berhentikan. Baik Pak, siap. Namanya karyawan, saudara. Mau tidak bisa, saudara. Mau aku cek kerasan, tidak bisa. Tetap di PHK, saudara. Ya. Panggilkan Brimob jadi borgol, saya tidak mau. Saudara. Siap Pak. Apa terjadi, saudara?
Saya menyadari kalau karyawan swasta sewaktu-waktu bisa di PHK, saudara. Itu sudah harus kita terima. Tapi ternyata saya tidak bisa terima, saudara. Saya berpikir ini, saya mengabdi sini dengan sekuat tenaga. Semua buah pikiran, ya, loyalitas, bahkan setiap ada masalah permasalahan perusahaan, saya harus menghadap. Namanya bosnya tidak pernah menghadap, saudara. Pasti pegawainya suruh menghadap, ya. Saya harus menghadap di pemerintahan, saudara. Saya tidak bisa terima, saya bekerja sekuat tenaga. Harusnya pernah bos saya mau dipidana, saudara, karena melanggar peraturan. Saya suruh pengadilan, saudara. Ya, bagian ujung tombak, ya bagian pokoknya tidak enak, saudara, ya. Saya berpikir, aduh, aku sudah bela perusahaan, ternyata sia-sia pemikiran saya gitu. Akhirnya saya sakit, saudara. Loh, pendeta bisa sakit? Bisa, saudara. Bisa stres? Bisa, saudara. Kemudian saya bingung, saudara. Waduh, sakit tidak sembuh-sembuh, saudara. Wah, tidak bisa makan, muntah terus, sudah bawa ke dokter bolak-balik. Kemudian suatu saat Tuhan menegur pada saya. Kami sering di rumah, bukan sering, setiap minggu sore kami adakan sharing keluarga, saya, istri dan anak. Sharingnya gantian, saya, istri, anak gantian gitu. Kemudian di situ saya ditegur oleh Tuhan. Tuhan katakan bahwa hidupmu bukan diatur, bukan tergantung oleh perusahaan. Hidupmu tergantung oleh Tuhan Yesus, Sang Pembuat Mujizat. Hidupmu diatur hanya oleh Tuhan Yesus. Kemudian saya pakaikan, saya katakan, hidupku tidak tergantung oleh PT Kemajuan. Hidupku tergantung oleh Tuhan Pencipta langit dan bumi. Saya katakan, pernyataan iman saya katakan. Besoknya saya kuat dan mulai sehat-sehat. Ternyata kita perlu, di saat kita memproklamirkan iman kita. Di saat kita lemah, kita perlu memproklamirkan, aku anak raja, aku anak Yesus. Kita perlu pakaikan pernyataan iman. Kalau di saat-saat seperti ini kita perlu bukan dengan doa yang Tuhan tolong, Tuhan tidak. Perlu pernyataan iman, perlu pernyataan tegas. Hidupku bukan tergantung oleh perusahaan, hidupku tergantung oleh Tuhan. Saya percaya setiap kita hidup ini ada rencana Tuhan luar biasa. Bukan sekedar pokoknya lahir ngebeng-ngebeng bumi, bukan. Ada rencana Tuhan. Di waktu dalam rahim pun kita sudah dibentuk. Sudah dibentuk, dipilih oleh Tuhan. Saya pun tidak nyangka untuk menjadi hamba Tuhan, tidak nyangka. Ternyata waktu kecil itu diingatkan oleh kakak saya. Kamu dulu masih kecil, suka di tempat tidur, belum sekolah ya. Dikasih dasi oleh saya ya. Saya itu punya dasi sudah lencu kabel. Saya pakai, belum sekolah ya. Saya diingatkan, saya belajar khotbahan. Ternyata sudah puluhan tahun, sudah punya istri, 2 anak. Baru sekolah Alkitab jadi hamba Tuhan. Ternyata mulai dalam rahim kita sudah dibentuk, sudah pilih. Tidak harus menjadi hamba Tuhan, mungkin kita menjadi pelayan musik, mungkin pendoa dan sebagainya. Jadi pelayan tidak harus berbicara tentang pengkhotbah, tidak selalu. Jadi itu ada 5 jabatan dalam hidup kita, mungkin menjadi guru agama, ya kan, dan sebagainya. Kita ditempatkan itu ada rencana Tuhan. Mungkin di perusahaan kita tempat itu bisa memenangkan jiwa, bisa memulihkan hati-hati yang luka. Saudara kasih Tuhan, waktu Tuhan katakan, Lazarus, mari keluar. Wah, ini pernyataan luar biasa. Lazarus kemudian dia keluar. Tapi kita tahu bahwa di waktu Lazarus keluar, mungkin mencolot ini ya, karena kan masih kan masih dipocongi, pasti dia loncat-loncat. Dia katakan kepada yang lainnya, lepaskan tali-tali pocongnya, ya. Lepaskan semua. Kalau tidak dilepaskan, ya Lazarus tidak bisa bergerak, saudara kan, ya kan, tidak bisa minum, tidak bisa dikecemah, saudara. Lepaskan mulai dari kaki, ya kan, mulai semuanya sampai mata, semuanya dilepaskan. Saudara kasih Tuhan, supaya apa? Supaya Lazarus bisa bergerak, bisa leluasa, bisa melihat Tuhan Yesus. Saudara kasih Tuhan, ini memang sepertinya lucu ya, tapi ternyata ada makna yang luar biasa. Kalau kita ingin menembus kemustahilan, kita harus melepaskan namanya ikatan-ikatan dalam hidup kita. Saudara kasih Tuhan, saya mau bersaksi, saya melayani Tuhan itu mulai
pernah jadi ketua Kamuda, pernah ya. Sekarang kan sudah tua, namun ketua Kamuda, adalah ketua kaum tua mungkin bisa. Pernah menjadi ketua Kamuda. Saya 18 tahun saya menjadi ketua persekutuan. Luar biasa, Tuhan mempercayakan saya. Ada sekolah minggu, jemaatnya ada 70. Ada sekolah minggu, kemudian oleh hikmat Tuhan saya beri setiap orang ya, pelayanan-pelayanan. Tadi kan dihargai, dia merasa terhargai. Ini bagian pembesukan, hospitality, dan sebagainya. Apa yang terjadi? Saya waktu kecil dulu, SD itu suka dibully. Ternyata bully itu bukan hanya zaman sekarang saja ya. Zaman dulu sudah ada pembulian. Saya salah satunya saya ini korban pembulian ya. Sekarang kalau bully saya enggak berani, sudah brengosnya gini ya, takut. Dulu pada brengosnya ini saudara. Pola balik dibully, bahkan pembulian sama kasar udah dipukuli, bahkan saya sekolah sampai takut ya. Mau sekolah itu takut, diantar oleh orang tua saya. Orang tua saya pulang, saya dipukuli lagi. Setiap hari begini, enggak sekolah gimana ya kan, takut dengan orang tua. Sekolah dibully, dipukuli gitu. Kemudian saya punya tekad ya, saya harus balas dendam ini. Cari gimana? Saya latihan bela diri mulai SD. Ikut perisai diri namanya. Saya tidak menghina ya, tidak menghina aliran, namanya perisai diri, supaya ada perisai dalam diri saya. Gitu. Saya latihan dan latihan, bahkan pendekarnya senang dengan saya. Ayo Ceti latihan, sampai gratis doa saya bayar SPP dah. Jadi ikut latihan kan ada SPP, latihan di Blimbing, di Sukmosari, senang dengan saya. Saya latihan dan latihan terus. Ternyata saya tidak pede, namanya kan pede karena perisai diri. Ternyata saya tidak pede, saudara. Mau berkelahi itu masih bingung, saudara. Saya pikir, waduh, memalukan ini ya kan. Sabunnya sudah hitam, tapi kok bingung, tendangannya pelepotan, saudara ya. Wah, ini memalukan pendekarnya ini. Akhirnya saya cari bela diri yang betul-betul, sekarang lagi ngetrekan MMA dia, MMA. Cari bela diri, pas ini. Om saya pernah ikut ini ya, karena suka dibully, jadi om saya sudah sampai sabuknya hitam. Di situ ada tinju, ada gulat, campuran, ada judo, ada jujutsu, ada kungfu, saudara. Semua dia, wah ini pas, saya ikut ini, saudara. Saya ikut ini. Kemudian yang suka bully saya itu anaknya polisi, saudara. Saya tantang. Ayo sekarang, balas dendam, saudara ya. Wah, karena sudah betul-betul sudah menguasai, karena tiada hari tanpa latihan saya. Oh tiada hari. Belakang rumah saya itu ada barongan ya. Saya buat latihan sampai ini gosong semua. Wah, kemudian ada batang anggur. Saya kelarat tuh. Katanya ini mau dibangun buat latihan. Batanya orang. Waduh, dinceng sama orang. Wah, ya apa ini kan. Bahkan untuk melatih. Ternyata efek dari saya ikut bela diri ya. Di situ kan ada namanya sumpah. Oleh sebab itu jangan kita meremehkan namanya sumpah. Kalau kita namanya ada sumpah itu berarti sudah ada ikatan. Saudara. Itu tanpa sengaja. Jadi saya sudah ketua Kamuda, ketua persekutuan 18 tahun. Ya. Kemudian ternyata ikatan itu yang tidak terasa mengikat hidup saya. Jadi setiap hari saya itu tidurnya selalu mengigo. Apa namanya? Orang sini bangkrong. Saudara. Bangun ya. Lendur ya, lendur tak bisa berdiri, bisa makan, saudara. Tapi itu baru sadar. Jadi saya kalau bangun dari tempat tidur langsung meloncat, saudara. Saya pernah peristiwa tempat tidur karena ada ranjang atas ya. Saya itu mimpi ya, seperti mimpi berkelahi dengan setan. Saya tendang, datanya plafonnya anjlok. Tapi hebatnya saya itu bisa ngelesi, saudara. Jadi eternitas itu jatuh di samping saya, saudara. Tapi ya ini debu semua, saudara. Karena bertahun-tahun tidak pernah bersihkan plafon, saudara. Waduh, ini rambutnya sudah penuh debu, saudara. Kemudian sekolah Alkitab. Kemudian saya lupa ada materi kuliah apa itu lupa. Tapi berhubungan dengan konseling. Saya ceritakan ke dosen saya, Bu, gimana Bu untuk menghilangkan, saya setiap hari tidak ada lepas namanya ngigo. Dan ngigonya ini selalu seperti berkelahi dengan setan. Kalau itu, setiap hari. Saudara. Jadi setiap bangun tidur badannya sakit semua. Karena terjadi seperti peperangan rohani. Sakit semua setiap bangun tidur. Dan rasanya fresh tidak ada. Kemudian dosennya jawab juga.
walaupun dosen teologi, saya jawab, saya tersiksa, tersiksa hari-hari. Jadi anak saya dua-dua kalau saya sudah bangun dari tempat tidur, waktu ngelindur itu lari ketakutan, saudara. Karena mata saya merah katanya, mata merah, loncat di tempat tidur, waduh seperti orang mau berkelahi. Kadang-kadang ambil guling, seolah-olah itu toya, saudara. Pegang ini, wah anak saya lari. Tapi saya tidak pernah takut, karena sudah tahu, saudara, ini ngigo ya kan. Kemudian tidak sengaja, saudara, saya punya mobil, kemudian mau saya jual ke teman saya, teman sekolah di STT, kemudian juga hamba Tuhan. Jadi sebelum saya jual, dia bilang, Pak, saya lama tidak nyetir, Pak. Tolong diajak, dilatih lagi, Pak. Oh baik. Habis ngelatih selesai. Kemudian sudah sampai rumah, cerita ya. Saya ini ngigo terus begini. Terus saya katakan, saya dulu pernah ikut bela diri ya. Ini. Kemudian, oh iya Pak. Ya, kemudian waktu saya cerita ke semuanya, saya pernah waktu masih kecil itu berkelahi dengan anaknya marinir. Kemudian ketemu pocong, saudara, betulan, saudara ya. Karena jalan satu saja cuma di situ dekat Barongan, pocongnya saya lempar, saudara ya, dengan batu. Besoknya saya gagap, sampai SMP itu saya gagap. Udah saya ceritakan semuanya apa adanya ke teman saya. Ini saya baru ingat ya, ternyata untuk pelepasan, saudara, itu ada, saya pernah waktu masih muda, itu ada list, kita harus sebutkan satu persatu, saudara. Kadang-kadang kan kita lupa, seperti saya ini lupa, melempar pocong lupa, sumpah di bela diri lupa, saudara. Kiranya itu biasa-biasa, ternyata mengikat, saudara. Waktu teman saya tanya-tanya, saya cerita semuanya, udah selesai Pak, enggak ada yang disimpan ceritanya, oh enggak ada, udah selesai, berdoa, lepas, saudara. Ternyata waktu kita pelepasan, kita konseling, harus semuanya diutarakan, tidak boleh disimpan ya, tidak boleh disimpan, harus diutarakan semuanya. Loh ini saya sudah pelayanan, saudara, tapi masih ada ikatan. Dan saya punya teman di STT Yestoya itu, dia orang Kebumen. Mbaknya itu seorang punya ponpes. Cerita sama saya karena akrab ya. Setiap tahun kami ada reuni. Namanya Makrus. Namanya Makrus. Dia cerita, Pak, saya aktif pelayan di sini. Oh, dia pelayan ke Tengger, ke suku-suku yang tertinggal, terutama Muslim, karena dia dulu seorang Muslim. Waktu dia tanya ke kakeknya, Pak, artinya Siratal Mustaqim, Pak? Enggak usah tanya-tanya, diam. Tambah penasaran, udah. Ternyata orang kalau dilarang tambah penasaran, udah. Kan gitu, dilarang masuk ya, rambu lintas tambah dilanggar, udah ya. Lampu merah stop, tambah dilanggar gitu. Itu sifatnya manusia. Kan teman saya penasaran mencari siapa Siratal Mustaqim, akhirnya ketemu, yaitu jalan benarannya Tuhan Yesus. Nah, kemudian dia sekolah kitab, sudah selesai. Ya. Dia bertobat dan dibaptis, pelayanan. Dia katakan ternyata bukan di dunia sekuler saja terjadi gesekan, di dunia rohani pun terjadi gesekan. Ini manusia, katanya menajamkan manusia, ini Alkitab itu ya, besi menajam besi. Dia tidak tahan udah dengan gesekan. Dia akhirnya dulunya waktu di Ponpes dia belajar namanya ilmu macam-macam dia, ilmu kesaktian, ilmu yang tidak cerdas gaman katanya ya. Semua dia, kemudian dia marah kepada temannya itu sepelayanan, dia kerahkan ilmunya. Baru dia sadar, oh ternyata masih ada ilmu yang belum dilepaskan. Sudah pelayanan sudah ke Tengger sana ya. Saya kalah jam terbangnya. Ternyata masih ada ikatan. Harus dilepaskan jimat-jimat dalam tubuhnya ini. Jimat-jimat itu tidak, seperti saya kan tidak ada jimat dimasukkan. Karena ada sumpah yang mengikat hidup saya. Dan setelah dilepaskan satu persatu, baru saya bisa melihat mujizat Tuhan. Saya baru bisa melihat terobosan iman. Saya baru bisa melihat, judul tadi, apa saudara? Menembus kemustahilan. Baru saya bisa melihat kemustahilan Tuhan. Setelah semuanya dilepaskan. Saya tidak tahu apa yang kita hadapi Bapak Ibu. Mungkin ada jimat-jimat ini. Ya, kesaksian waktu adik ipar saya, adik tidak akan super travel.
Di Malang ada istri 3 anak. Diam-diam orang tua tidak tahu di Caruban punya istri 2 anak. Sampai saudara enggak tahu, orang tua enggak tahu kalau dia menikah lagi, saudara. Di Malang dia Kristen KTP, enggak pernah ke gereja sekalipun. Oh pernah dibaptis dia sekali, tapi enggak pernah muncul gereja. Tidak pernah sakit, tidak pernah ke dokter. Hebat, kuat orangnya, kuat nih. Enggak pernah sekalipun ke klinik, enggak pernah dia. Kemudian tahun kemarin dia sakit, tahu-tahu sakit, kok lemes ya. Beri vitamin, cek darah enggak apa-apa, sehat semua. Tapi badannya makin habis, makin loyo, makin enggak kuat jalan. Setelah diperiksa, diambil darahnya lewat sumsum tulang belakang, baru ketahuan dia kena kanker darah. Pola balik dulu dia sudah sempat mau mati tabrakan, sudah ngorok ya sama polisi, sudah naikkan pickup sudah. Dianggap ini sudah mati kan. Jadi kasusnya ditutup karena dianggap sudah mati. Ternyata adik istri saya masih kesempatan hidup. Tapi sayangnya istrinya TKW ke Hong Kong. Jadi ini baru mau bertobat ya, enggak ada yang ngajak ke gereja kan begitu. Kemudian kambuh lagi, kumat lagi saudara, kehidupannya kumat lagi. Kemudian waktu mau meninggal kemarin, waktu sakit, senangnya dilayani saya, istri saya sama anak saya. Kalau dilayani oleh adik saya, muarah dia. Walaupun adik saya ke gereja, karena cuma ngomong tok ya saudara. Ngomong tok, kelakuannya tidak berubah. Dia kalau doakan sama adik kakaknya lagi, tolak-tolak, enggak mau. Tapi saya doakan, istri saya sama anak saya, mau anut ya. Panggil ini, panggil Cayati, panggil Pingkan, panggil doakan. Kemudian waktu ditanya di rumah sakit, kok enggak mati-mati ya kan? Sudah di kemo sekian tambah parah saudara. Ini berarti ada enggak beres saudara. Ditanya, kamu punya jimat? Enggak ngaku, kamu mati masuk neraka sama istri saya gitu kan. Akhirnya ngaku saudara. Di dompetnya ada uang saudara, 50.000 di lembet kecil-kecil saudara. Dimasukkan plastik, uang bisa jadi jimat saudara. Jadi dia tuh kalau super travel enggak pernah sepi, rame terus. Dan ada ceperan ya, ceperan ini buka kartu saudara. Kartu kalau travel itu biasanya kan ada paketan, itu enggak masuk saudara. Itu masuk dari ceperan saudara. Laris dia, uangnya banyak sama istrinya 2 kok ya. Istrinya 2, berarti travelnya laris manis dia. Disayang lagi oleh bosnya. Kemudian ketemu saudara, jimatnya dompet nih. Tapi ternyata waktu di rumah kok masih tetap saja saudara. Masih tetap saja. Kok mati tidak, hidup tidak saudara. Kemudian kami berdoa dengan istri, ada apa ini? Ada sesuatu tidak beres nih. Kemudian kami dari rumah, kami berdoa terus, kami minyak urapan, kemudian kami korek lagi ke rumahnya. Namanya Sami, bukan Sami Simorangkir ya. Ini namanya Sami Rondonuwu. Sami Simorangkir kan artis penyanyi ya. Kemudian, Mbak kamu cerita, wes aku biar mati, ada pistol tak tembakkan kepalaku, enggak bisa, kamu masuk neraka kamu. Korek-korek dan korek-korek, akhirnya dia cerita tapi sudah tidak berdaya, jadi tidak jelas omongannya. Omongnya tidak jelas. Setelah kami berdoa istri saya, dia kan mempunyai setiap cewek sama adik ipar saya selalu kepincut saudara, minta dinikahi, tidak beres kan saudara. Padahal sudah mulai ompong saudara ya, sudah mulai ompong, orangnya tidak rapi lagi ya, istri saya tidak rapi saudara. Waduh, ngobrol ya. Tapi setiap cewek kena kedipannya katut saudara. Waduh saya bingung, ini pasti tidak beres saudara. Ini berarti ada susuk ya. Bukan kita beli godang goreng ada susuknya. Ini pasti ada susuknya ini. Tahu-tahu ya saudara, saya bingung sama istri saya sama anak saya. Waktu saya besok sana, dagunya saudara, bisa begini saudara. Seperti nenek lampir saudara. Saya bingung, ada apa ya? Oh berarti ini jimatnya taruh di sini. Saya doakan ya sama istri saya, lepaskan ya, sama minyak urapan, doakan ya. Udah normal lagi dagunya, kembali normal. Sampai gini saudara, langsung gini ketarik. Tuhan luar biasa, bisa memberitahu kita walaupun dia tidak ngomong. Saudara. Kemudian yang kedua selanjutnya, kok masih ada sesuatu ini belum terlepas ini. Kami berdoa. Ternyata namanya super travel, tidak semua super travel ya. Ini super travel yang belum bertobat nih adik istri saya. Itu kami yang perempuan, sudah punya istri 2 masih punya pacar saudara. Waduh
Duh, jadi uang itu habis hanya untuk main-main perempuan, saudara. Kemudian ternyata maaf kata saudara, ada jimat dipasang di alat vitalnya saudara. Supaya dia menjadi perkasa saudara. Kemudian kami doakan dan doakan ya. Lepaskan semua dalam nama Yesus. Setiap jimat yang ada di sini tolak dalam nama Yesus. Hancurkan dalam nama Yesus. Dia kan sudah tidak berdaya saudara. Karena namanya sudah kanker darah ya. Sudah sempat kemo 4 kali ya. Sudah tidak kuat dia. Kemudian waktu itu sudah tidak bisa ngomong saudara. Dia aja tidak lama menjadi sehat saudara. Manggil istrinya, "Ma." Istri tuanya kan dekat rumah saya, 1 RW ya. Beda RT, saya RT 1, di RT 3. Tidak terlalu jauh gitu. "Ma, tolong aku mau ke belakang." Apa terjadi? Dia waktu berak saudara. Keluar set satu warna hitam saudara. Waduh, keluar semua jimatnya saudara. Kemudian dia merasa sudah lega. Tadi sudah keluar semua. Lewat kencing apa dia bilang, sudah keluar semua. Kemudian tidak lama dilayan lagi oleh istri saya. Ya, dilayan dan dilayan. Dia betul-betul bertobat dan menangis. Dia tidak pernah menangis seumur hidupnya. Itu dia menangis meraung-raung. Dia betul-betul bertobat. Sayangnya terlambat sepertinya, tapi nyawanya tertolong. Ya. Dia sudah pengampunan, melepaskan semuanya dia. Kemudian dia sudah lepas semuanya, baru dia kepingin ketemu anaknya. Anak istri kedua di Caruban. Datang, kemudian wis nginep di rumah saja, nginep di rumah. Dia mau pulang, jangan pulang, besok saja. Betul, jam 1 dini hari, waktu dia sempat ketemu sama istri sama anaknya, kemudian sudah selesai kita ngelayan dan sebagainya, baru Tuhan panggil. Ternyata jimat-jimat itu tidak selalu berupa susuk, ikatan-ikatan tanpa kita sadari. Seperti tadi saya sudah pelayan dan lain-lain, tapi masih ada ikatan-ikatan. Sumpah di dalam bela diri itu yang mengikat diri saya. Walaupun waktu saya diajari bela tenaga dalam saya tidak mau. Ternyata dengan sumpah saya pelajari, oh ini ternyata ada ikatan. Sebab itu supaya kita menembus kemustahilan, kita harus lepaskan semua ikatan-ikatan. Seperti Lazarus tadi, lepaskan semua ikatan-ikatan, kain perlu di mukanya, yang mengikat kaki badannya dilepaskan, supaya dia bisa melihat mujizat. Saya tidak tahu pagi hari ini, mari pemain WL musik ini. Saya tidak tahu hari ini saudara mengalami apa. Tapi di sini hamba Tuhan sudah mempersiapkan gerah mujizat. Saya punya iman bahwa di sini ada tempat mujizat. Apapun permasalahan kita, kalau kita datang pada Yesus, masalah kecil, masalah besar, masalah berat apapun, bagi Tuhan Yesus kecil. Orang yang sudah mati 4 hari sudah terjadi pembusukan. Tapi ada Yesus, terjadi terobosan. Ada Yesus, terjadi mujizat. Kita akan pujikan saat menyembah. Inatakala manasakar sekinan. Syalawala manatakara sakara sekinan. Inatakala malara sakara sekinan. Syalawala manatakara sekinan. Inatakala manasakara sekinan. Saat ku menyembahmu, Amin, haleluya. Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembahmu Tuhan, Saat ku menyembahmu, inatakala sekinan. Rohmu bekerja.
Mari kita makin berdiri Bapak Ibu. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu Tuhan, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. menatangkala masalah Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Kami sembah Tuhan, kami tinggikan nama-Mu, kami muliakan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Yaralabataka yaralabashakaralayase. Haleluya. Kurabababayasando. Yaralabayase. Haleluya. 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 Kami sembah Yesus. Haleluya. Yesus, Kau yang kami muliakan. Haleluya. Ku sembah, Ku sembah, Dia hadir di tengah kita, sembah Dia. Kau ku sembah, oh Tuhan.
Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah Kau ku sembah, Kala mana sakar sekini takala ku Saudara bisa angkat tangan kanan dan tangan kiri taruh di dada. Saya berdoa tempat ini. Inna takala mana sakara sikini. Papa takala rasikiala mana takara sikini. Terima kasih Roh Kudus, Kau hadir tengah kami. Kau sudah melawat kami pagi hari ini. Kami menyerahkan hati umat-Mu Tuhan. Hamba tidak tahu, mungkin ada ikatan-ikatan yang sudah membelenggu. Sehingga umat-Mu tidak bisa melihat terobosan. Tidak bisa melihat kemustahilan. Saat ini setiap ikatan-ikatan membelenggu. Baik itu berupa jimat. Atau ikatan-ikatan yang lain dari kuasa kegelapan. Saat ini kami lepaskan ikatan di dalam nama Yesus. Kami hancurkan setiap ikatan-ikatan atau jimat apapun di dalam nama Yesus. Darah Yesus menyucikanmu, menguduskanmu, membungkusmu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Kau sudah melakukan pagi hari ini. Sudah melepaskan setiap ikatan-ikatan belenggu yang membelenggu kami sehingga kami tidak bisa maju dalam kerohanian dan mengiring Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kau ku sembah. Inatakala mana sakarasi. Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Amin, haleluya. Kau ku sembah, Amin, Yesus Tuhan. Kau ku sembah, Oh, glory. Kau ku sembah, Oh Tuhan, lebih lagi katakan Kau ku sembah. Kau Kami sembah Engkau Raja di atas segala Raja. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau dokter di atas segala dokter. Haleluya, haleluya. Kau ku sembah, oh Tuhan, lagi-lagi Kau ku sembah. Kau ku sembah, Arahkan hatimu, fokuskan kepada Tuhan. Haleluya, Kau ku sembah, haleluya. Dia Allah yang berkuasa. Kau
dalam hidup kami. Engkau Allah yang kami andalkan dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Kau ku sembah. Oh Tuhan. Amin, amin. Kau ku sembah. Glory. Kau ku sembah. Haleluya. Kau ku sembah. Oh Tuhan. Haleluya. Haleluya. Glory, haleluya. Haleluya. Engkau Raja kami. Engkau Tuhan kami. Yesus. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Kami sambut Engkau Tuhan. Kami muliakan Engkau Yesus. Engkau Raja kami. Engkau Allah kami. Engkau penolong hidup kami. Engkaulah penyembuh. Engkau dokter kami Tuhan. Oh, Engkau sumber mujizat. Engkau pembuat mujizat dalam hidup kami Tuhan. Oh, haleluya. Engkau sanggup mengubah air yang biasa menjadi anggur. Engkau sanggup membangkitkan Lazarus yang 4 hari mati Tuhan. Kami percaya tidak ada yang tidak mungkin bagimu Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagimu. Tidak ada yang sukar bagimu Tuhan. Haleluya. Glory haleluya. Ya rasikina lama ya sinara lama ya. Oh Yesus, 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 Yesus. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Engkau ajaib, Engkau luar biasa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Yes. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya bagi Tuhan Yesus. Bagi Tuhan aku percaya Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan sekali lagi
sesuatu yang tidak mungkin akan terjadi dalam hidup kami. Yang mustahil itu akan terjadi. Amin. Tidak ada yang mustahil. Yes Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jesus. Lazarus yang sudah 4 hari di dalam kubur bisa hidup kembali. Kami percaya hari ini apapun pergumulan kami Tuhan, apapun persoalan kami hari ini, apapun masalah yang sedang kami hadapi hari ini, kami percaya dalam nama Yesus tidak ada yang tidak mungkin. Amin Yesus. Yang sakit dalam nama Yesus, oleh kuasa bilur Yesus, di tempat ini maupun di rumah sakit, kami katakan dalam nama Yesus sembuh sehat. Dalam nama Yesus sembuh Dalam nama sehat. Yesus. Masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah rumah tangga, pekerjaan, masalah anak, apapun dalam nama Yesus ada terobosan, ada jalan keluar dalam nama Yesus Kristus. Itu yang menjadi keyakinan kami, iman kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur buat mujizat-Mu. Kami bersyukur buat pertolongan-Mu. Kami bersyukur buat kesembuhan yang Kau berikan kepada kami hari ini. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Sudah kami menerima. Sudah kami menerima apa yang kami doakan hari ini Tuhan. Jalan keluar, pertolongan, kesembuhan sudah kami terima dalam nama Yesus. Terima kasih berkati hamba-Mu Bapak Cahyadi yang sudah menyampaikan firman Allah. Engkau terus memperlengkapi hamba-Mu. Engkau menyertai, Engkau memberkati keluarganya, istri anak-anaknya, pelayanannya, kesehatannya. Engkau memberkati. Amin dalam nama Yesus. Semua jemaat yang sudah hadir, semua pelayan-pelayan yang sudah melayani, kami percaya kami pulang tidak sama ketika kami datang. Ada kelegaan, ada kelepasan, ada pertolongan, ada penghiburan, ada jalan keluar, ada kesembuhan dan ada pemulihan daripada Engkau. Karena Yesuslah jawaban setiap persoalan hidup kami. Amin dalam nama Yesus kami percaya. Memberkati gereja ini. Kau memberkati kebutuhan gereja ini Tuhan. Amin. Kau memberkati semua jemaat-Mu Yes dalam nama yang berulang tahun diberkati Tuhan. Yang akan memberikan persembahan syukur, yang akan mengembalikan miliknya Tuhan, semuanya diberkati Tuhan. Amin dalam nama Setiap apapun yang kami berikan kepada Tuhan dengan ketulusan hati, di situ ada berkat yang luar biasa yang Engkau sediakan bagi kami. Diberkati kota kami, bangsa kami, shalom buat bangsa kami, damai sejahtera ada buat bangsa kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kalau sebentar kami akan menyelesaikan ibadah, Tuhan menolong kami. Kepulangan kami pun dalam pertolongan Tuhan. Amin. Mari kekasih Tuhan, diberkatilah ketika Engkau masuk dalam rumah Tuhan. Diberkatilah ketika Engkau pulang dari tempat ini. Diberkatilah kesehatanmu, diberkati keluargamu, diberkati keuanganmu, diberkati rumah tanggamu, sekolah, kuliah, dan pelayananmu diberkati Tuhan. Ketika Engkau di rumah keluar rumah, Tuhan berjanji akan menjaga keluar masukmu. Terimalah anugerah, mukjizat dan berkat yang datang dari Bapa di surga, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini, esok sampai Maranatha. Yesus datang kali kedua menjemput umat yang taat dan setia menantikan kedatangannya. Terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati.